Kepolisian Polda Metro Jaya, Kemensos, dan Bulog kembali mengecek lokasi beras bantuan sosial Presiden yang dikubur di lahan kosong di Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Pengecekan ini merupakan langkah lanjutan dari penyelidikan yang tengah dilakukan polisi. Tim Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kemensos, dan Bulog tiba di lokasi lahan bansos yang dikubur sekitar jam 10 pagi. Tim membuka terpal dan melakukan pengamatan luar tanpa membawa sampel dari lokasi galian. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data di lapangan dengan dugaan yang sebelumnya dikumpulkan polisi. Polisi juga sebelumnya telah meminta keterangan dari pemilik tanah, Kemensos, dan juga pihak jasa pengiriman JNE. Agenda hari ini kami masih meminta keterangan yang tadi saya sampaikan, mulai dari hilir ke hulu ataupun dari hulu ke hilir kita. Yang pasti adalah nanti akan kita rangkai apa yang terjadi sebenarnya ini. Nah, kalau dari hasil sementara yang kami dapat dari keterangan teman-teman dari JNE itu lebih kurang 3,7 ton. Ya, 3,4 ya, 3,4 ton. Ya. Terus ada lagi yang lain? Hanya beras atau ada bahan-bahan lain, Pak? Kita juga nanti akan meminta ahli ya supaya tidak ada permasalahan yang timbul di depan hari. Apakah itu hanya beras ataukah ada yang lain? Saya juga tidak bisa menjawab sekarang. Sekarang nanti akan kita minta bantuan. Polres Depok dan tim Kemensos mendatangi lokasi penimbunan beras bansos. Lalu apa temuan dari pengecekan lanjutan hari ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang ada di Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Renata, beberapa hari yang lalu Kementerian Sosial sudah datang mengecek lokasi penimbunan. Lalu apa bedanya dengan pengecekan kali ini? Apa yang dicari Kemensos dan polisi juga? Ya baik Radi dan juga saudara, terkait apa yang menjadi pembeda dari pengecekan lapangan yang sudah dilakukan oleh Kemensos pada tanggal 1 dan 2 Agustus kemarin dengan hari ini adalah pada hari ini sejumlah pihak terbaru dihadirkan dalam pengecekan lapangan ini, seperti dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan kemudian juga ada pihak Bulog. Dan ketiga pihak ini kemudian melakukan pengecekan lapangan sekitar pukul 9:50. Lalu sekitar kurang lebih dari 30 menit pengecekan lapangan dilakukan oleh tiga pihak ini. Adapun kronologis dari agenda pengecekan ini, pertama-tama pihak kepolisian kemudian membuka terpal yang sebelumnya ditutup ya, galian yang ditutup terpal, lalu kemudian dibuka dan diamati apakah benar ada dalam galian tersebut sejumlah beras, lalu kemudian nantinya pihak kepolisian pun juga akan memberikan keterangan lebih lanjut ya terkait dari apa saja isi galian. Tapi sejauh ini dari berdasarkan temuan yang ada dari pengecekan lapangan yang dilakukan hari ini hanyalah untuk mengecek apakah benar ada beras yang ditimbun di dalam galian ini. Terkait apakah itu ada tepung terigu ataupun ada telur, ini masih ingin di cross check lagi oleh pihak kepolisian, utamanya dari pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dan dari pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga nantinya akan bertanya kepada ahli untuk mengkonfirmasi apa saja isi dari galian ini. Tapi untuk sekarang pihak Polda Metro Jaya memang masih menolak untuk berkomentar apa saja isi dari galian, lalu kemudian siapa saja yang melakukan penguburan, penimbunan dari bantuan sosial yang ada di dalam galian ini. Begitu Radi. Iya, yang menarik juga Renata, dari penyelidikan awal polisi masih ada ketidaksesuaian. JNE menyebut ini beras Bulog, sementara temuan saksi awal menyebut ini beras bansos dari Kementerian Sosial. Nah, apakah sudah ada kepastian tentang hal ini? Ya baik Radi dan juga saudara, memang terdapat dua perbedaan pendapat ya dari pihak yang menemukan ataupun saksi awal yang menemukan beras yang ditimbun di dalam lahan ini dan pihak JNE. Tadi setelah melakukan pengecekan juga ada pihak JNE yakni tim kuasa hukum dari JNE sendiri mengatakan bahwa beras yang ada di dalam galian itu bukan merupakan beras bansos lagi, begitu Radi. Jadi beras yang ada di dalam situ merupakan milik dari JNE. Mengapa menjadi milik JNE? Karena pihak JNE berdasarkan pernyataan mereka, pihak JNE sudah menggantikan beras bansos yang
merupakan tugas dari JNE untuk mengantarkan beras tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2020. Sehingga pihak JNE pun juga mengatakan bahwa prosedur untuk menimbun beras-beras yang sudah tidak layak disalurkan kepada masyarakat ini sudah benar, dan memang beberapa info yang saya dapatkan juga dari pihak Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan maksud kami juga mengiyakan bahwa prosedur untuk menguburkan bahan ataupun bansos yang sudah tidak layak disalurkan ini memang sudah tepat. Namun terkait apakah ini merupakan beras bansos, dari pihak kepolisian tadi setelah melakukan pengecekan lokasi ini belum bisa mengkonfirmasi apakah itu merupakan beras bansos ataupun bukan. Tapi kemarin memang dari pihak Kementerian Sosial membantah bahwa beras tersebut merupakan bantuan sosial yang disalurkan oleh Kemensos. Jadi masih kita perhatikan bagaimana kasus ini bergulir dan masih dilakukan permintaan keterangan baik dari pihak hulu maupun hilir. Yang bisa kami sampaikan sekarang adalah dari pihak Kementerian Sosial dan Bulog pun juga sudah dilibatkan dalam pemeriksaan kasus penimbunan bantuan presiden ataupun bansos ini. Radi. Ya, Renata terakhir. Kapan nantinya panggilan lanjutan kepada Bulog, JNE dan juga Kementerian Sosial akan kembali dilakukan? Ya, Radi, memang kalau dari timeline kapan akan dilakukan pemanggilan lagi, pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memang masih belum bisa memberitahukan kapan pihak tersebut akan dipanggil kembali. Namun berdasarkan pernyataan dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tadi, selain melakukan agenda pengecekan lokasi hari ini, juga mereka meminta keterangan pihak terkait. Sehingga bisa disimpulkan, bisa jadi setelah agenda pengecekan ini, ketika sudah ditemukan beberapa bukti-bukti di lapangan, kemudian pihak polisi akan melakukan cross-check dengan dugaan-dugaan yang sudah ditemukan oleh Kemensos maupun Bulog. Yang kemarin pun juga Kemensos sudah melakukan pengecekan lokasi pada tanggal 1 dan 2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada hari ini mereka akan melakukan pengecekan gitu ya, masing-masing melakukan pengecekan cross-check untuk bukti-bukti yang didapatkan hari ini maupun dari pihak yang terkait. Begitu, Radi. Baik, Renata Panggalo melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Terima kasih.